Shalom, perkenalkan nama saya Lastiu Romaida Simarmata. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 3 Sibolga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 2506011132. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi prinsip setia, adil, dan kasih. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak didik kami. Shalom, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, marilah kita beribadah dulu yang dipimpin kidung pujian oleh sekretaris dan doa oleh ketua kelas. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengangkat pujian dari kidung jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kami sepanjang hari ini. Terpuji termulia nama dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum Ibu memulai pelajarannya, Ibu absensi kalian dulu ya. Amsal Situmeang, Hadir Bu. David Antonius, Don Bosco. Iya, berarti hadir semua ya? Oke, baik. Semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau mengajak kalian untuk berdiri semua, mengikuti gerakan yang ada di YouTube ini ya. Kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Semua mengikuti gerakannya ya. Hari ini kurasa bahagia. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, baik, silakan duduk anak ibu. Bagaimana? Semangat? Semangat. Oke, ya. Hari ini ibu ingin memotivasi kalian. Ya. Silahkan dulu dibacakan oleh anak ibu Noel Simatupang. Memotivasi kami untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong dan berkebijakan global yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam suatu pendidikan. Iya, baik, silakan duduk. Terima kasih. Nah, itu adalah kompetensi untuk profil pelajar Pancasila. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita kepada Indonesia, marilah kita sama-sama berdiri sambil menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua mengambil sikap berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Baik, hari ini kita belajar dari bab 8 mengenai temanya adalah prinsip setia,
adil, dan kasih. Nah, untuk memulai pelajaran ini, Ibu ingin memberikan kalian anak-anak Ibu pertanyaannya, ya. Sebelum kita memahami apa itu prinsip setia, adil, dan kasih. Yang pertama, apakah arti hakikat manusia menurut pendapatmu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Ibu pilih dulu dari yang sebelah kanan Ibu. Silakan, Nak, siapa? Menurut saya, hakikat manusia adalah keadaan dasar atau jati diri manusia yang menunjukkan siapa sebenarnya manusia itu. Bagus sekali jawaban Watif. Kasih aplaus ya. Ya, oke, terima kasih. Baik, nomor 2. Apakah yang menjadi keteladanan tingkah laku sebagai remaja Kristen dalam pergaulan hidupmu sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Ibu pilih dulu anak yang dari belakang siswi. Baik, perkenalkan nama saya Intan Maria Sari Pasaribu. Menurut saya sebagai remaja Kristen, saya percaya bahwa saya harus menjadi teladan dalam tingkah laku, baik di sekolah, rumah maupun di lingkungan pergaulan. Baik, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Ya. Nomor 3. Apa sajakah yang menjadi tantangan dalam persahabatan? Kali ini saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak kami yang mau menjawab. Siapa? Siapa bisa? Oke, baik. Anak Ibu yang laki-laki dulu, ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Marvel Indra Pertama Lupantowi. Di sini menurut saya dalam persahabatan ada beberapa tantangan yang sering saya hadapi, antara lain yang pertama adalah perbedaan pendapat. Yang kedua itu adalah rasa iri hati atau cemburu. Yang ketiga itu adalah kurang komunikasi yang jujur. Yang keempat, pengaruh negatif. Yang kelima itu yaitu adalah kurang saling percaya diri. Yang terakhir adalah kesibukan masing-masing bisa membuat hubungan menjadi renggang jika tidak dijaga dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Soal yang terakhir, nomor 4. Bagaimanakah peran Allah dalam mengimplementasikan nilai Kristiani dalam hidup sehari-harimu? Siapa bisa menjawab? Oh iya, anak Ibu yang di belakang dulu. Yuk, silakan, Nak. Baik, perkenalkan nama saya Melati Malau. Menurut saya, Allah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu saya menjalankan nilai-nilai Kristiani setiap hari. Beberapa peran Allah antara lain: pertama, memberi teladan melalui Yesus Kristus; kedua, mengarahkan hati dan pikiran melalui firman-Nya; ketiga, memberikan kekuatan lewat doa dan Roh Kudus; keempat, menghibur dan menguatkan saat saya mengalami kesulitan; dan yang kelima, mengampuni dan memulihkan saya. Dengan pernyataan Allah setiap hari, saya dimampukan untuk mengasihi sesama, hidup jujur, adil, rendah hati, dan setia seperti yang diajarkan dalam iman Kristen. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Ya, baik. Berarti kalian sangat memahami sekali pertanyaannya. Jawabannya sangat luar biasa. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Ibu mintakan dulu Yamamuni untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan, Nak. Tujuan pembelajaran: 1. Mengakui bahwa Allah adalah setia, adil, dan kasih. 2. Memahami makna setia, adil, dan kasih seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. 3. Mencermati penerapan prinsip setia, adil, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendorong untuk menerapkan prinsip setia, adil, dan kasih dalam berinteraksi dengan siapapun juga, bukan hanya pada kalangan tertentu saja. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita masuk ke kegiatan inti. Kita harus tahu dulu dasar teologis tentang makna setia, adil, dan kasih. Lalu dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya mintakan kepada anak kami Beril Hutagalung untuk membacakan dasar teologis tentang makna setia. 1. Dasar teologis tentang makna setia. Dasar teologis makna setia berasal dari pemahaman bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ulangan 7 ayat 9. Memampukan manusia untuk menjalani panggilan dengan teguh. Baik, silakan duduk. David Antonius, silakan bacakan, Nak. Dasar teologis tentang makna adil. Allah dikenal sebagai Tuhan yang adil. Yesaya 30 ayat 18b atau Mika 6 ayat 8. Maka bersikap adil adalah panggilan moral yang harus dipraktikkan dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga. Baik, terima kasih. Silakan duduk.
Mardiana Pasaribu, silakan baca nak. 3. Dasar teologis tentang makna kasih. Kasih adalah sifat utama Allah. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dalam iman Kristen, kasih bukan sekedar perasaan melainkan tindakan aktif untuk mengasihi Allah bersama dengan tulus dan konkret. Yang keempat, bagaimana mempraktekkan kasih dalam hidup sehari-hari. Ibu mau dulu yang bacanya si Arli lah, Arli. Kasih dapat dipraktikkan dengan menerapkan hukum. Kasih mengasihi Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Menunjukkan kasih lewat empati, perhatian dan tindakan nyata di keluarga, sekolah dan masyarakat. Ya, terima kasih. Silakan duduk anakku. Baik, silakan ambil Alkitabmu, buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ini dibaca secara bergantian, di mana ayat ganjil dibacakan laki-laki, ayat genap dibacakan siswi perempuan. Silakan. Daud harus berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Kita sudah membacanya tadi 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ibu mau minta satu orang memberikan penjelasan secara singkat arti persahabatan yang sudah kita baca tadi. Siapa yang bisa memberikan jawabannya, nak? Oke, silakan anak ibu. Arti persahabatan berdasarkan 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Dalam bacaan ini, saya melihat persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud. Beberapa hal penting yang menunjukkan arti persahabatan adalah persahabatan yang tulus, 2. Kesetiaan dan komitmen, 3. Pengorbanan, 4. Tanpa iri hati. Kesimpulannya, persahabatan sejati menurut Alkitab adalah hubungan yang didasarkan pada kasih, kesetiaan, dan pengorbanan, bukan keuntungan diri pribadi. Baik, terima kasih, jawabannya sangat sempurna. Tadi kita sudah membaca tentang persahabatan Daud dengan Jonathan. Sekarang kita mau lihat video singkat mereka, ya. Daud dan Jonathan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Pilihannya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Itulah video tentang persahabatan Daud dan Jonathan. Sekarang ibu ingin membagi kalian kelompok. Sudah? Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok ini? Sudah. Baik, ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Sudah? Kalian mengisi jawaban atas pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok kalian. Silahkan bekerja secara aktif semua anggota, ya. Hasil dari kelompok kalian akan dipresentasikan ke depan, ya. Jadi ini dia diisi kolom-kolomnya ini dan jawabannya harus benar semua, ya. Semua aktif, ya. Nah, yang mana, nak? Yonatan ini. Iya, jadi si Yonatan ini sangat setia sekali kepada Daud, ya. Gitu ya. Kalian aktif sekali, oke? Ya. Kerjakan, ya. Oke. Sudah? Oke. Yang lain sudah siap, nak? Oke, baiklah. Karena kalian sudah selesai dan sekarang kita mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, saya mulai dari kelompok 1. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami akan menjawab pertanyaannya ini secara bergantian. Pertanyaan pertama, apakah pekerjaan Yonatan dan Daud? Yonatan putra sulung Raja Saul, ahli perang dan pewaris tahta kerajaan Israel. Daud adalah awalnya seorang gembala muda dari Bethlehem, namun dikenal sebagai pejuang pemberani setelah mengalahkan Goliat dan kemudian menjadi Raja Israel. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Di manakah mereka tinggal? Yonatan tinggal di istana Raja Saul, ayahnya di Israel. Daud awalnya tinggal bersama keluarganya di Bethlehem,
Setelah menjadi prajurit, ia sering berpindah tempat karena dari Raja Saul. Yonatan. Sebagai putra raja, ia menjalani kehidupan istana dan terlibat dalam peperangan untuk mempertahankan kerajaan Israel. Daud, mulanya seorang gembala, namun kehidupannya berubah setelah ia diangkat menjadi prajurit dan kemudian raja. Ia juga dikenal sebagai penulis Mazmur dan pemimpin spiritual. Berani membela yang benar, membela teman yang benar meskipun itu berarti harus menghadapi kesulitan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Itu tadi hasil dari kelompok 1, sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Pekerjaan Yonatan dan Daud. Yonatan adalah putra Raja Saul atau pangeran dan seorang prajurit atau pemimpin pasukan kerajaan Israel. Ringkasan cerita dalam video. Daud, pahlawan yang baru saja mengalahkan Goliat, diundang ke istana Saul. Di sana ia mempertemukan dengan Yonatan, putra raja yang berpadu jiwanya dengan Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya harap teman-teman semua dapat memahami dan mengaplikasikan informasi yang telah kami sampaikan tentang kisah Daud dan Yonatan yang menginspirasi kita menjadi sahabat yang setia. Sekian dan terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok 2, luar biasa. Sangat bagus sekali jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kali ini Ibu ingin mendengarkan hasil kelompok 3. 1. Apakah pekerjaan Yonatan dan Daud? Yaitu adalah Yonatan putra sulung Raja Saul, seorang pangeran dan panglima perang Israel yang gagah berani. Ia dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran dan kepemimpinannya di medan perang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik. Nah, yang terakhir presentasi dari kelompok 4. Oke, silahkan. Apakah pekerjaan Yonatan dan Daud? Awalnya Daud adalah seorang gembala yang menjaga domba-domba milik ayahnya. Setelah mengalahkan Goliat, ia menjadi prajurit dan kemudian diangkat menjadi pemimpin oleh pasukan Raja Saul. Yonatan sebagai putra Raja Saul, Yonatan adalah pangeran dan juga prajurit yang gagah berani. Ia dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran melawan orang Palestina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok terakhir. Terima kasih, jawaban kalian sangat memuaskan sekali. Luar biasa, kalian sangat memahami. Nah, sekarang Ibu mau memberikan LKPD lagi, ya, LKPD di mana masing-masing kelompok tadi itu menjawab kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang Ibu berikan ini. Silahkan dikerjakan, ya. Nah, di situ ada 6 poin, ya. Stimulasi, identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, verifikasi, presentasi hasil, dan generalisasinya tadi. Itu semua kalian isikan di catatan hasil kegiatannya dan juga gambar yang ada di LKPD ini kalian isi jenis nilainya, ciri-cirinya, apakah kalian sudah melaksanakannya atau belum. Nanti Ibu akan memberikan catatan di kolom sampingnya sebagai catatan untuk hasil kerja kelompok kalian dan pribadi, masing-masing pribadi. Serta ada juga menuliskan jenis nilai, ya, jenis nilai tadi itu yang mana? Setia, adil, dan kasih. Nah, tuliskanlah itu di 1, 2, 3 di kolom lembar kedua. Apakah itu mudah kamu lakukan atau sedang atau sulit? Jelaskan alasanmu. Nanti Ibu akan menilai masing-masing kelompok dan pribadimu. Oke? Baik, silakan dikerjakan. Ini nak, diisi jenis nilainya, ciri-cirinya. Apa sudah ya? Oke? Ini sudah? Sudah siap diisi nak? Nah, ini isi aja gini. Iya, di sini nilai kan ada tadi setia, adil, dan kasih. Tuliskan ciri-cirinya. Sudah dilaksanakan atau belum? Sudah. Tuliskan sudah. Oke? Udah selesai. Iya, udah bagus nih, ha. Langsung mengertinya kelompok 1 ini. Paham sekali mereka, ya. Oke, baik.
Sudah selesai ya waktunya mengisi, silakan dikumpul. Dan hasil presentasinya tadi silakan nak dikumpulkan sama ibu. Iya. Baik, silakan kelompok 2 sudah selesai. Hasil presentasinya tadi nak mana? Semua sudah mengerjakan. Nah, kita masuk ke pemahaman apa itu teman, sahabat, dan pacaran. Ibu mau bertanya, apa semua sudah punya pacar? Belum. Berarti masih sahabat. Iya, masih mau belajar. Bagus sekali. Baik, ibu ingin satu orang siswa membacakannya apa itu teman, sahabat, pacar. Oke, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang mau? Oh, siapa? Oh iya, yang dari belakang ya, silakan nak. Teman. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sahabat. Pada ayat 1 Samuel ayat 18 mengisahkan persahabatan Yonatan dan Daud, bahwa sesungguhnya bersahabat tidak dibatasi oleh perbedaan. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk nak. Dan yang terakhir tentang pacar ya, materinya pacar yang dibaca oleh, ya silakan. Pacar. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurkahaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pacaran adalah salah satu bagian dari kehidupan remaja. Dan jangan sampai terjerumus dalam bentuk-bentuk pergaulan bebas. Dan tetap menjaga kekudusan tubuh seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Berarti teman, sahabat, pacar itu adalah merupakan bentuk kasih. Oke, kalau begitu kita mau menyanyikan dulu lagu Kasih Pasti Lemah Lembut ya. Kasih pasti lemah lembut, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, baik, itulah lagu Kasih Pasti Lemah Lembut ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membacakan dari Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 10. Kita sama-sama membacanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ibu minta kepada masing-masing pribadi untuk membuatkan poster ya yang berisikan pesan moral dengan temanya kesetiaan, kasih, dan keadilan. Ya, Ibu akan membagikan lembar kerjanya lagi. Akan dibuat posternya nak. Baik, silakan dikumpulkan ketua kelas yang mengumpulnya. Diantar ke depan. Ini punya siapa tadi ya? Cantik kali. Punya siapa ini? Oh iya. Ayo, maju dulu nak. Nah, ayo. Iya. Silakan. Oke, silakan nak. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rafin Prasduli Santuri dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan poster saya. Kesetiaan, kasih dan keadilan yang dituntut Tuhan daripadamu, kamu. Mika 6 ayat 8. Setuju kalian itu? Setuju? Oke, bahwa kesetiaan, kasih dan keadilan yang dituntut Tuhan daripadamu. Mika 6 ayat 8. Sempurna. Baik. Yang ini dulu.
Ini punya siapa tadi? Intan. Ayo Intan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari poster saya, yaitu dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Baik, bagus sekali ya. Setuju kita ya? Kasih sejati menuntut pengorbanan. Intan. Baiklah anak ibu, semua sudah selesai tampil dari kelompok hingga pribadi. Nah, baik, untuk itu marilah kita menerapkan prinsip setia, adil dan kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebagai kegiatan penutup ataupun kesimpulan, ya. Sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau ada satu orang dulu siswa yang memberi kesimpulan dari semua yang sudah dia pelajari, bagaimana perasaannya dan apa yang sudah dia pelajari. Ada yang bisa? Ada? Ayo silakan. Oke, silakan Grace. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih, dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya. Kasih. Rasul Yohanes dengan geblang menulis, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes ayat 4, 7, 8. Jadi Allah adalah sumber kasih. Oke, baik, kasih tepuk tangan buat Grace. Baik. Bagaimana? Semua sudah paham? Baik. Kesimpulan dari Ibu untuk semuanya anak-anak Ibu, berlakulah setia, ya, berlakulah setia kepada Tuhan kita, kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan anaknya Tuhan Yesus, ya. Nah, setia karena Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia sangat penting di dalam iman kita. Jika Tuhan yang kita percaya tidak setia, apa yang kita yakini tidak akan terselesaikan. Akibatnya kita tidak hanya memiliki kepercayaan yang teguh kepada Injil, tetapi kita juga akan binasa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu memberikan 5 soal yang akan kalian jawab, ya. 5 soal yang akan kalian jawab. Baik, silakan dikumpulkan ketua kelas. Sudah selesai ya? Dikumpulkan ya. Baik anak-anak Ibu, kalian hebat, kalian anak pintar, kalian mampu menerapkannya di dalam pembelajaran kita bahwa kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, Roh Kudus dan Yesus Kristus, karena kami telah selesai belajar prinsip setia, adil, dan kasih. Kiranya dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-harinya. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Engkau ya Allah yang menyertai dalam kehidupan kami satu hari ini. Terima kasih Allah, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Mari kita tepuk tangan untuk
kita bersama. Oke, baik. Terima kasih.